kalian sudah ada yang mendapatkannya sejak SMP atau bahkan sejak SD. Seperti itu. Nah, tenses di sini sebentar. Merupakan bentuk kata kerja, ada bentuk kata kerja atau verb tenses yang menunjukkan bagaimana kata kerja itu berkaitan dengan waktu. Dalam bahasa Inggris, itu kita ada 3 bentuk kata kerja utama, yaitu sekarang, present time, masa lalu, past time, dan masa depan, future. Itu masing-masing kita akan menggunakan tenses yang berbeda, karena itu rumitnya bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kita tinggal bilang sekarang, besok, atau masa depan yang akan datang, tapi kalau dalam bahasa Inggris kita harus memperhatikan mengenai sekarang, masa lalu, masa depan. Ini digunakan baik dalam akademik, walaupun dalam percakapan sehari-hari. Terus bentuk ketiga, kata utama terbagi menjadi 4 kategori, yaitu simple, progressive, perfect, dan perfect progressive. Oleh karena itu, modul yang kalian semua sudah menerima modul atau belum? Sudah mendapatkan modulnya? Siap, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini hanya rangkuman saja yang dari modul kalian itu, maka kalian harus mengenali 12 bentuk kata kerja yang dijabarkan dalam modul ini. Terus, nah seperti present time. Present time itu adalah yang mendikasikan event atau kejadian yang selalu terjadi, frequent, dan habit, menjadi habit kita, kebiasaan kita sehari-hari. Seperti and, they happen now, they happen in the past, and will probably happen again in the future. The simple present states fact or general statements, as in C and D. The examples as the follow. Jadi, kalau itu merupakan suatu kejadian hampir terjadi setiap hari, frequently, dan menjadi habitat kebiasaan kalian, maka kalian akan menggunakan present time ini. Agar lebih mudah kalian bisa melihat gambar ini. Nah, seperti itu. Ini sama seperti dengan modul yang kalian baca. Terus present progressive continuous. Itu present continuous memperlihatkan aktivitas yang terjadi saat ini. Peristiwa ini terjadi pada saat seseorang ini sedang bicara. Dan peristiwa ini dimulai di masa lalu, terjadi sekarang, dan mungkin akan terjadi lagi di masa depan. Seperti itu. Statementnya bisa I am running, you, they were are running, he, see it, running. Untuk negatif, untuk I bisa ditambahi I am not, you, they, we, itu pakai are not working atau aren't. Bisa disingkat seperti itu. Untuk he, see it, itu menggunakan it's not working dan isn't. Saya yakin kalian sudah bisa semua tentang ini. Terus ada lagi untuk present perfect. The perfect tenses all indicate that an action happened before another event or time. There are 3 meanings of the present perfect. First is so that an action happened or did not happen before now. Jadi peristiwa itu menunjukkan kejadian yang terjadi atau tidak terjadi sebelum saat ini. The accurate time is not significant. For example, I have taken a bath. She has done her homework. Dia sudah menyelesaikannya pekerjaan sebelum saat ini, seperti itu. Terus di dalam sentence A, I finished taking a bath sometimes before now. Meanwhile, in sentence B, she finished doing her homework sometimes before now. Seperti itu. Jadi, sesuatu yang sudah selesai sebelum saat ini. Seperti itu. Ciri-ciri dari present perfect itu penggunaan kata have atau has. Kalau negatif tinggal ditambah not. Terus kalau question, have, has-nya ditaruh di depan, subject dan past participle. Seperti ini. Oke. Terus present perfect progressive or continuous. The perfect progressive tenses show that one action is ongoing closely before, up until another event on time.
The present perfect progressive or continuous indicates that an action is going before up to now. For example, I have been reading for 1.5 hours. Saya sudah membaca selama 1,5 jam seperti itu. Jadi itu peristiwa yang masih ongoing. Saya sejak 1,5 jam lalu sampai dengan saat ini. Itu yang disebut present perfect progressive or continuous, dan masih akan sampai berapa jam lagi kita nggak tahu. Ciri-cirinya adalah menggunakan have atau has plus been plus ing seperti ini. Terus the student have not haven't been reading, atau untuk negatifnya tinggal ditambah kata not di sini. Terus sedangkan untuk question seperti umumnya yang lain, have the subject been plus ing. Nah, kalian bisa membacanya di sini. Untuk past time, itu kejadian yang terjadi di masa lalu dan sudah selesai. Dan tidak ada hubungannya dengan masa kini, seperti itu. For example, yesterday, last afternoon, 4 days ago, in 1984, seperti itu. Jadi semua sudah selesai kejadiannya di masa lalu dan tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Nah, untuk yang perlu diperhatikan untuk past time, itu ada irregular past form. Jadi kalian untuk yang seperti ini mau tidak mau kalian harus menghafalkan. Tapi kalau sudah terbiasa, kalian akan bisa mengingatnya seperti segini. Pada umumnya untuk statementnya itu tinggal untuk subjek I, you, they, we, he, she, it itu cukup ditambah ed. Mostly ed is added to verb to form the simple past verb. Jadi semua kata tinggal ditambah ed. Sedangkan negatifnya tinggal ditambah did not atau didn't. Untuk question kita tambah did. Sedangkan untuk short answer, yes, I did. No, I didn't. Nah, selain kata-kata irregular ini, semua mudah tinggal ditambah ed di belakangnya. Seperti itu. Nah, ini yang harus kalian hafalkan dan ingat-ingat bahwa apabila ada seperti begin, tidak menjadi beginner, tapi menjadi began. Past formnya dari begin adalah began, dan began untuk partisipalnya. Untuk become menjadi become dan become. Ini kembali partisipalnya kembali menjadi become. Ini yang harus diperhatikan karena tidak sesuai dengan rumus dari statementnya. Seperti itu. Oke. Terus satu lagi yaitu past progressive or continuous. Itu past yang terjadi bahwa kejadian itu terjadi pada saat kejadian lagi. Pada saat ada suatu kejadian berlangsung. Pada saat suatu kejadian berlangsung. Seperti itu. Contohnya, I was sleeping when the thief entered the house. Jadi, dia sedang tidur pada saat pencuri itu masuk ke rumah. Nah, kejadian seperti itu. Rumusnya adalah was atau were. Was untuk I, it, she, he. Sedangkan untuk they, we menggunakan were ditambah ing. Nah, seperti ini. Saya menjelaskan secara cepat. Kalau kalian ada pertanyaan, saat ini bisa dimasukkan ke dalam chat itu. Sedangkan kalau kalian nanti ini saya jelaskan cepat saja. Kalau ada pertanyaan atau apapun, kalian bisa menyampaikan di Google Classroom di forum. Yang masuk yang kelas 1 dimasukkan kelas 1, kelas 2 dimasukkan kelas 2 seperti itu.
Untuk past perfect show an action was completed before another action in the past. The tenses is described in following diagram. Bahwa suatu kejadian itu selesai sebelum kejadian lain terjadi di masa lalu, seperti itu. Untuk form ini bentuknya had plus past participle. Contohnya, the technician had already repaired the theodolite when the instructor arrived. Seperti itu. Jadi, teknisian sudah menyelesaikan perbaikan theodolitnya saat instruktur tiba. Seperti itu. Jadi, suatu kejadian yang sudah selesai di masa lalu sebelum suatu kejadian lain datang. Nah, first, the technician finished repairing the theodolite. Later, the instructor arrived. Ya. Terus untuk past perfect progressive or continuous, itu kejadian the past perfect progressive or continuous indicates that an action was happening before another action in the past. For example, I had been reading for 1 hour before my lecturer called me. Jadi dia sudah melakukan pekerjaan itu selama hampir 1 jam sebelum dosen memanggil dia, seperti itu. Jadi, I have been reading action in the progress before another action in the past. For 1 hour, itu durasi. Jadi durasi, dia sedang membaca dalam waktu 1 jam sebelum dosennya memanggil. Itu bentuk dari past perfect, progressive, or continuous. Seperti itu. Oke. Nah, untuk yang ketiga, yaitu future time, itu juga bisa digolongkan menjadi 3. 1. Simple future. In the simple future, will and be going to are used in expressing future time. The following diagram describe the tenses. For example, I will visit you tomorrow. So, I am going to visit you tomorrow. Itu memiliki arti yang sama, will dan I'm going. Tapi pada umumnya kalau will itu untuk sesuatu yang belum certain. Jadi sesuatu yang belum pasti. Sedang I'm going to berarti itu dia sudah memiliki kepastian. Oh, besok aku akan berangkat. Kalau I will visit you tomorrow, itu suatu hal yang kadang belum pasti, hanya seperti janji saja, seperti itu. Terus kalau gonna, kalau kalian sering membaca, sering nonton film, kalau biasanya yang black ya, itu ngomong I'm gonna marry you or something like that. It means itu bukan bahasa akademik, bukan untuk kalian menulis, itu biasanya hanya untuk speaking saja, spoken saja. Seperti itu. Kalian belajar ini untuk menulis dan untuk menulis secara akademik seperti itu. Sedangkan untuk bicara, kalau kita ngomong dengan seperti ini, ini hanya untuk prinsipnya saja. Kalau kalian ngomong dengan ini seperti kalian ngomong bahasa Indonesia dengan EYD gitu. Malah kita tidak orang native English sudahlah ngomong dengan bahasa biasa aja gitu. Jadi kayak gini tuh. Jadi kayak ya kalian mendengarkan orang ngomong dengan EYD. Jadi ada aneh gitu loh. Untuk future progressive or continuous, itu the future progressive continuous indicates that an action will be happening. The following diagram describe the tenses seperti ini. Sebagai contoh, I will preparing for dinner when you come. Saya akan menyiapkan makan malam, tetapi pada saat kamu datang. Seperti ini. Tapi ini terjadinya baru di masa yang akan datang. Yep. Untuk future perfect, shows that an action will be finished before another action in the future.
The following diagram illustrate the tenses. I already have finished my work before I go to your house. Jadi dia akan pergi ke rumah temannya, tetapi sebelum itu dia akan menyelesaikan pekerjaan rumahnya terlebih dahulu, seperti itu. Okay, and then future perfect progressive or continuous. The future perfect progressive or continuous give emphasis to the activity duration that will be happening before another action in the future. Sebagai contoh, I will have been preparing for dinner by the time you come. Saya akan selesai mempersiapkan makan malam pada saat kamu datang. Seperti itu. Oke, untuk hari ini, sampai hari ini, kalian tolong baca lagi masing-masingnya, tenses ini, past tenses, present tenses, dan future tenses. Kalau saya tadi cuma menjelaskan sekilas saja,